wabarakatuh. Selamat sore. Saya Afrialdi dengan NIM 19021127732. Saya ingin mempresentasikan materi tentang scheduling. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu importance short-term scheduling atau pentingnya penjadwalan jangka pendek. Nah, ketika suatu perusahaan manufacturing menyusun jadwal yang akan menyesuaikan sumber daya yang ada dengan permintaan konsumen, kompetensi penentuan jadwal menitik beratkan pada pembuatan suku cadang dengan basis tepat pada waktunya atau just in time. Dengan waktu pemasangan yang pendek, pengerjaan dalam proses yang sedikit dan pemanfaatan fasilitas yang tinggi. Nah, penentuan jadwal secara efisien adalah bagaimana suatu perusahaan manufacturing menurunkan biayanya dan memenuhi yang dijanjikannya pada tanggal yang telah ditetapkan. Dari penentuan jadwal. Di sini manfaatnya ada dua. Yang pertama, penentuan jadwal secara internal yang efektif. Berarti pergerakan barang dan jasa dengan lebih cepat melalui pemanfaatan fasilitas dan aset yang luar biasa. Maka hasilnya adalah semakin luasnya kapasitas per dolar yang diinvestasikan yang dapat diterjemahkan ke dalam biaya yang lebih rendah. Kedua, penentuan jadwal secara eksternal yang baik memberikan terobosan dengan lebih pesat, memperbesar fleksibilitas, lebih banyak pengiriman yang dapat diandalkan, ataupun memperbanyak layanan kepada para konsumen. Forward and backward scheduling atau penentuan jadwal maju dan mundur. Penentuan jadwal maju akan memulai jadwal dengan segera setelah persyaratan pengerjaan diketahui. Penentuan jadwal maju digunakan dalam suatu organisasi seperti rumah sakit, klinik, restoran, dan pabrikan peralatan mesin. Sedangkan penentuan jadwal mundur dimulai dengan tanggal jatuh tempo, mengatur penentuan jadwal pertama-tama dengan kegiatan operasional terakhir. Penentuan jadwal mundur digunakan dalam lingkungan manufakturing, sejalan dengan industri jasa, misalnya perjamuan catering atau menjadwalkan sebuah operasi. Pada praktiknya, kombinasi antara penentuan jadwal maju dengan mundur sering kali dipergunakan untuk menemukan kemungkinan trade-off antara kendala kapasitas dengan pengharapan konsumen. Selanjutnya yaitu atau pemuatan pekerjaan-pekerjaan. Pembebanan atau loading berarti penugasan pekerjaan pada pusat kerja atau pusat pemrosesan. Nah, para manajer operasi menugaskan pekerjaan pada pusat kerja sedemikian hingga biaya, waktu luang, atau waktu penyelesaian dijaga tetap minimal. Pusat kerja dapat berupa dua bentuk. Yang pertama, berorientasi pada kapasitas, dan yang kedua berkaitan dengan penugasan pekerjaan tertentu bagi pusat-pusat kerja. Pertama, pembebanan akan diuji dari segi kapasitas melalui sebuah teknik yang dikenal sebagai pengendalian input-output. Nah, kemudian akan disajikan dengan dua pendekatan yang digunakan dalam pembebanan, yaitu diagram Gantt dan metode penugasan pemrograman linier. Pengendalian input-output ini adalah sebuah teknik yang membuat karyawan operasi dapat mengelola aliran fasilitas kerja. Jika pekerjaan tiba lebih cepat daripada yang sedang diproses, maka fasilitas tersebut dibebani secara berlebihan dan terjadi backlog. Pembebanan yang berlebihan menyebabkan kepadatan dalam fasilitas yang mengakibatkan timbulnya masalah inefisiensi dan kualitas. Jika pekerjaan tiba lebih lambat daripada yang sedang diproses, maka fasilitas yang kurang terbebani menghasilkan kapasitas yang kosong dan pemborosan sumber daya. Pengendalian input-output dapat dilakukan dengan sebuah sistem kartu CON-WIP atau Constant Work in Process yang mengendalikan jumlah pekerja dalam suatu pusat kerja. Kartu ini berjalan bersama suatu pekerjaan melalui pusat kerja. Ketika pekerjaan selesai, kartu dikeluarkan dan dikembalikan ke stasiun kerja awal, mengotorisasi masuknya batch baru ke dalam pusat kerja. Secara efektif, kartu CON-WIP membatasi jumlah kerja dalam pusat kerja, mengendalikan waktu tunggu, dan memantau backlog. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang tersedia bagi karyawan bagian operasi untuk mengatur aliran fasilitas kerja, yang mencakup yaitu memperbaiki kinerja, meningkatkan kapasitas,
dan meningkatkan atau mengurangi input pada pusat kerja. Merupakan sebuah alat peraga visual yang bermanfaat dalam pembebanan dan penjadwalan. Diagram Gantt menunjukkan penggunaan sumber daya, seperti pusat kerja dan tenaga kerja. Sebuah diagram penjadwalan Gantt digunakan untuk mengawasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Diagram ini menandai pekerjaan yang sesuai jadwal atau yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Diagram ini tidak memperhitungkan variabilitas produksi, seperti gangguan mesin, yang tidak diharapkan. Sebagai konsekuensinya, diagram Gantt harus diperbarui secara berkala untuk memperhitungkan pekerjaan baru dan perkiraan waktu baru yang harus diperbaiki. Contohnya, ketika satu sentra kerja menjadi kelebihan beban, para pekerja dari sentra beban kerja yang rendah dapat dipindahkan sementara untuk meningkatkan kinerja atau jika menunggu pengerjaan dapat diproses pada sentra kerja yang berbeda. Assignment method atau metode penugasan. Metode penugasan ini merupakan sebuah proses pelimpahan tugas atau pekerjaan kepada sumber daya. Contohnya adalah penugasan pekerjaan pada mesin, kontrak pada pemberi penawaran, karyawan pada proyek, dan karyawan pemasaran pada wilayah tertentu. Metode penugasan ini paling sering bertujuan untuk meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Nah, di sini ada 4 langkah yang harus ditempuh pada metode penugasan. Yang pertama, mengurangi angka terkecil pada tiap baris atas setiap angka yang terdapat pada baris tersebut. Kemudian, dari matriks yang dihasilkan, kurangi angka terkecil pada tiap kolom atas setiap angka yang terdapat pada kolom tersebut. Yang kedua, gambar angka minimum dengan garis lurus secara vertikal atau horizontal yang diperlukan untuk menutupi semua angka 0 yang ada pada tabel. Yang ketiga, kurangi angka terkecil yang belum ditutupi oleh garis dari setiap angka yang belum ditutupi lainnya. Tambahkan angka yang sama pada beberapa angka yang terletak di titik potong dari 2 garis. Jangan melanjutkan hingga penugasan yang optimal diperoleh. Dan yang keempat, penugasan yang optimal akan selalu berada pada nilai 0 pada tabel. Salah satu cara yang sistematis dalam merancang suatu penugasan yang valid, yang pertama adalah memilih baris atau kolom yang hanya terdapat angka 0 saja. Nah, di sini ada contoh kasus. Suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki 4 orang karyawan, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda, seperti berikut. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ada tabel di mana terdiri dari tugas dan nama karyawan serta upah dari karyawan tersebut. Nah, jadi pertanyaannya itu tentukan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan kotak hadiah tersebut dengan kondisi satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Nah, di sini langkah pertama yang kita ambil yaitu mengidentifikasi dan penyederhanaan masalah dalam tabel penugasan. Kita harus mencari biaya optimal, yaitu sama dengan kasus minimalisasi, dan jumlah pekerjaan sama dengan jumlah karyawan, artinya kasus normal atau tanpa dummy. Di sini bisa kita lihat tugas atau karyawannya. Tugasnya terdiri dari A, B, C, D, dan yang karyawannya kita buat di sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada upahnya. Ya, dan upahnya di sini kita sederhanakan. Langkah selanjutnya yaitu cari biaya terkecil untuk setiap baris, dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh semua biaya yang ada pada baris yang sama. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari angka yang terkecil. Di sini pada tugas A itu terdapat angka 14 yang terkecil terhadap karyawan 2 yang diberi warna merah. Tugas B itu angka terkecilnya 16 pada karyawan 2. Kemudian tugas C angka terkecilnya
19 pada karyawan 4, dan tugas D angka terkecilnya 16 pada karyawan 4. Nah, apabila ditemukan 0, maka harus ditarik garis seminimum mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom berarti pemecahan sudah optimal. Nah, di sini tadi kita melakukan pengurangan. Maka didapat hasilnya itu tugas A pada karyawan 1 itu dapat hasilnya 1, tugas B 5, tugas C 2, dan tugas D 6. Kemudian pada karyawan 2, tugas A 0, tugas B 0, tugas C 2, dan tugas D 2. Kemudian pada karyawan 3, tugas A 4, tugas B 2, tugas C 5, dan tugas D 4. Kemudian pada karyawan 4, tugas A 3, tugas B 6, tugas C 0, dan tugas D 0. Nah, jumlah garis yang dapat ditarik hanya 2. Tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, yaitu 4. Nah, ini bisa disimpulkan belum optimal. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Pada kolom yang tidak terkena garis, kita pilih nilai terkecil, kemudian dikurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Nah, tadi kita sudah menarik garis yaitu pada karyawan 2 dan karyawan 4. Nah, di sini kita menarik garis pada karyawan 2 dan karyawan 3. Yang keempat, tarik garis seminimum mungkin, baik ke arah vertikal maupun horizontal, yang meliput semua yang bernilai 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Nah, ini kita kemudian menarik garis secara horizontal, di mana tugas A pada karyawan 1 itu nilainya 0, tugas B 4, tugas C 1, tugas D 5. Pada karyawan 2, tugas A 0, tugas B 0, tugas C 2, dan tugas D 2. Pada karyawan 3, tugas A 2, tugas B 0, tugas C 3, dan tugas D 2. Kemudian pada karyawan 4, tugas A 3, tugas B 6, tugas C 0, tugas D 0. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 3. Tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada, yaitu 4. Nah, ini sama dengan belum optimal. Kemudian kita masuk langkah selanjutnya, yaitu merevisi tabel, yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena dengan nilai terkecil. Kemudian tambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nilai yang terkena garis 1 kali atau tetap. Dan di sini kita ambil angka yang terkena garis secara 2 kali, di mana itu terdapat pada karyawan 4 di tugas A yaitu 3, dan pada karyawan 4 juga di tugas B. Nah, jadi angka tadi kita tambahkan dengan 1, di mana 3 tambah 1 sama dengan 4, dan 6 tambah 1 sama dengan 7. Tentukan apakah sudah terdapat nilai 0 pada garis dan kolom yang berbeda. Apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Atau jika jumlah garis yang sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Nah, di sini kita sudah mendapatkan garisnya sebanyak 4. Di mana pada karyawan 1 itu tugas A-nya 0, tugas B 4, tugas C 0, dan tugas D 4. Pada karyawan 2, tugas A 0, tugas B 0, tugas C 1, dan tugas D 1. Pada karyawan 3, tugas A 2, tugas B 0, tugas C 2, dan tugas D 1. Pada karyawan 4, tugas A 4, tugas B 7, tugas C 0, dan tugas D 0. Jumlah garis yang dapat ditarik itu sudah 4, maka dapat disimpulkan ini sudah optimal. Nah, selanjutnya itu kita mengalokasikan pekerjaan untuk masing-masing karyawan. Di mana pekerjaan A menggunting karton dikerjakan oleh karyawan 2,
atau Karin dengan upah sebesar 14.000. Selanjutnya pekerjaan B, merekatkan kertas warna, dikerjakan oleh 3 atau Helmi dengan upah sebesar 18.000. Pekerjaan C, memberi hiasan, dikerjakan oleh karyawan 1, yaitu Hana dengan upah sebesar 21.000. Pekerjaan D, membungkus, dikerjakan oleh karyawan nomor 4, yaitu Rosi dengan upah sebesar 16.000. Nah, ini tabel perhitungan biaya optimalnya, di mana terdiri dari pekerjaan, karyawan, dan biaya. Memotong karton, yaitu Karin dengan biaya 14.000, merekatkan kertas warna, karyawannya Helmi dengan biaya 18.000, kerjaan memasang hiasan, karyawan Hana, biayanya 21.000, membungkus, karyawannya Rosi dengan biaya 16.000, maka total biaya upah yang dikeluarkan yaitu 69.000. Jadi dapat disimpulkan total biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan kotak hadiah dengan pembagian tugas tersebut sebesar 69.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke sequencing rule atau pengurutan pekerjaan-pekerjaan. Pengurutan atau sequencing disebut juga pembagian tugas atau dispatching, yaitu menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat kerja. Metode ini dikenal sebagai aturan prioritas untuk mengurutkan atau membagikan pekerjaan pada pusat kerja. Aturan prioritas pekerjaan-pekerjaan. Aturan prioritas atau priority rule memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Aturan prioritas mencoba untuk meminimalkan waktu penyelesaian, jumlah pekerjaan dalam sistem, dan keterlambatan pekerjaan seraya memaksimalkan penggunaan fasilitas. Berikut beberapa aturan prioritas yang paling populer. Yang pertama yaitu FCFS, First Come, First Serve. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Pekerjaan pertama yang datang di sebuah pusat kerja, maka itu yang diproses terlebih dahulu. Yang kedua SPT, Shortest Processing Time, waktu pemrosesan terpendek, di mana pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan terpendek itu akan ditangani dan diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga EDD, Earliest Due Date, batas waktu paling awal. Pekerjaan dengan batas waktu paling awal dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang keempat LPT, Longest Processing Time, waktu pemrosesan terpanjang, di mana pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan yang lebih panjang, lebih besar, biasanya sangat penting dan diutamakan terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Perusahaan Avanti Seti ingin mengetahui bagaimana cara yang paling efektif untuk pengurutan pekerjaan di perusahaannya. Data pekerjaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel. Bisa kita lihat dengan seksama. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Itu yang pertama kita menggunakan aturan FCFS, First Come, First Serve. Yang pertama datang itu yang pertama dilayani. Tentu saja urutan tabelnya itu tidak berubah, sama seperti tabel yang awal, di mana pekerjaannya berurutan dari A, B, C, D, dan E. Nah, itu waktu pelaksanaannya, yang pekerjaan A 6, pekerjaan B 2, pekerjaan C 8, pekerjaan D 3, dan pekerjaan E 28. Total waktu pelaksanaannya yaitu 28. Aliran waktunya yang A 6, B 8. Nah, aliran waktu B 8 ini kita dapat itu dari aliran waktu yang A yaitu 6 ditambah dengan waktu pelaksanaan pekerjaan yang B yaitu 2. Jadi 6 ditambah 2 maka dapatkan hasilnya 8. Begitu pula dengan bawahnya yaitu aliran waktu C yaitu 16. Itu didapatkan dari aliran waktu pekerjaan B dijumlahkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan C. Dan begitu seterusnya. Nah, ini ada tanggal jatuh temponya, itu 8, 6, 18, 15, dan 23. Nah, keterlambatan pekerjaannya. Pekerjaan A itu aliran waktunya 6, sedangkan tanggal jatuh temponya itu 8. Tentu saja itu tidak
terdapat keterlambatan pekerjaan. Kemudian pekerjaan B itu aliran waktunya 8, sementara tanggal jatuh temponya itu 6. Tentu terdapat keterlambatan pekerjaan, yaitu sebanyak 2. Begitu pula dengan pekerjaan C, di mana aliran waktunya 16, tanggal jatuh temponya 18. Keterlambatan pekerjaannya 0. Nah, di sini kita dapat total dari keterlambatan pekerjaannya itu 11. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari rata-rata waktu penyelesaian, di mana rumusnya yaitu jumlah total aliran waktu dibagi jumlah pekerjaan. Jumlah total aliran waktu tadi yaitu 77 hari, dibagi dengan jumlah pekerjaannya yaitu 5. Maka ya dapat hasilnya 15,4 hari. Selanjutnya, metrik pemanfaatan. Rumusnya itu total waktu pelaksanaan dibagi jumlah total aliran waktu, di mana total waktu pelaksanaan itu 28 dan jumlah total aliran waktu itu 77. Maka 28 dibagi 77 hasilnya itu 36,4%. Selanjutnya rata-rata jumlah pekerjaan di sistem. Rumusnya jumlah total aliran waktu dibagi total waktu pelaksanaan, di mana 77 hari dibagi 28 hari, maka hasilnya 2,75 pekerjaan. Dan selanjutnya itu rata-rata keterlambatan pengerjaan, di mana rumusnya total keterlambatan hari dibagi jumlah pekerjaan. Sini kita dapat 11 dibagi 5, maka hasilnya 2,2 hari. Selanjutnya, penyelesaian aturan SPT, di mana SPT itu shortest processing time, waktu pemrosesan yang terpendek. Nah, di sini urutannya berubah, di mana pekerjaan B yang didahulukan, kemudian D, A, C, dan E. Kenapa B yang didahulukan? Karena waktu pelaksanaannya itu yang paling singkat atau paling pendek, yaitu sebanyak 2. Nah, di mana tadi aliran waktu sudah saya jelaskan pada tabel sebelumnya, begitu pula dengan keterlambatan pekerjaannya. Maka langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu kita mencari rata-rata waktu penyelesaian, di mana kita dapat jumlah aliran waktu itu 65 hari, kita bagi dengan jumlah pekerjaannya itu 5. Maka hasil yang dapat 13 hari. Selanjutnya metrik pemanfaatan, di mana jumlah total waktu pelaksanaan itu 28 dibagi dengan jumlah aliran waktu 65, maka hasilnya 43,1%. Rata-rata jumlah pekerjaan di sistem, di mana jumlah total aliran waktu itu 65, kemudian kita bagi dengan total waktu pelaksanaan sebanyak yaitu 28, maka kita dapat hasilnya 2,32 pekerjaan. Dan rata-rata keterlambatan pengerjaan, di mana total keterlambatan hari itu sebanyak 9 dan dibagi dengan jumlah pekerjaan yaitu 5, maka hasilnya 1,8 hari. Selanjutnya penyelesaian aturan EDD, di mana EDD ini earliest due date, batas waktu yang paling awal, maka itu yang didahulukan. Nah, di sini urutannya pun juga berubah, di mana pekerjaan B tetap yang menjadi awal. Kemudian disusul dengan pekerjaan A, D, C, dan E. Di mana tanggal jatuh temponya itu pekerjaan B itu pada 6 hari, kemudian A itu 8 hari, D 15 hari, C 18 hari, dan E 18 hari. Maka langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu tadi sama, kita mencari rata-rata waktu penyelesaian, di mana jumlah total aliran waktu itu kita dapat sebanyak 68 hari, kemudian kita bagi dengan jumlah pekerjaan, yaitu 5, maka dapat hasilnya 13,6 hari. Selanjutnya metrik pemanfaatan. Total waktu pelaksanaannya yaitu 28 dan total aliran waktu itu 68.
kita bagi 28 dibagi 68, maka hasilnya 41,2%. Yang ketiga, atau selanjutnya, rata-rata jumlah pekerjaan di sistem, di mana jumlah total aliran waktu itu 68 hari, kemudian kita bagi dengan total waktu pelaksanaan, yaitu sebanyak 28 hari. Maka hasilnya 2,43 pekerjaan. Selanjutnya itu rata-rata keterlambatan pengerjaan. Total keterlambatan kita dapat di sini 6. Kemudian kita bagi dengan jumlah pekerjaan, yaitu 5. Maka kita dapat hasilnya 1,2 hari. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan aturan LPT, di mana LPT itu longest processing time, waktu pemrosesan terpanjang, maka itu yang didahulukan. Nah, di sini urutan pada tabel pun juga berubah, di mana pekerjaan E yang didahulukan. Karena waktu pelaksanaannya itu lama atau panjang, yaitu selama 9. Kemudian disusul dengan C, waktu pelaksanaan 8. Kemudian A, waktu pelaksanaannya 6. D, waktu pelaksanaannya 3. Dan B, waktu pelaksanaannya 2. Nah, kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya, itu di mana rata-rata waktu penyelesaian, jumlah total aliran waktunya kita dapat 103 hari, dibagi dengan jumlah pekerjaan, yaitu 5, maka kita dapat hasilnya 20,6 hari. Selanjutnya matriks pemanfaatan, di mana total waktu pelaksanaan kita dapat 28, dibagi jumlah total aliran waktu, yaitu 103, maka hasilnya 27,2%. Selanjutnya rata-rata jumlah pekerjaan di sistem, di mana jumlah total aliran waktu itu 103 hari dibagi dengan total waktu pelaksanaan, yaitu 28 hari. Maka hasilnya 3,68 pekerjaan. Dan rata-rata keterlambatan pengerjaan, di mana total keterlambatan itu kita peroleh 48 dan dibagi dengan jumlah pekerjaan sebanyak 5. Maka hasilnya 9,6 hari. Nah, ini dia hasil dari keempat aturan tersebut. Di sini bisa kita lihat tabelnya. Nah, LPT merupakan pengukuran yang paling kurang efektivitasnya dalam pengurutan pekerjaan untuk perusahaan Avanti Seti. SPT yang menghasilkan angka paling tinggi dalam 3 ukuran, dan EDD merupakan yang tertinggi atas ukuran keempat, atau rata-rata keterlambatan. Selanjutnya kita masuk ke rasio kritis. Rasio kritis atau critical ratio, disingkat dengan CR, merupakan sebuah angka indeks yang dihitung dengan membagi waktu yang tersisa, hingga batas waktu pekerjaan dengan waktu pekerjaan yang tersisa. Rasio kritis sangat dinamis dan mudah diperbarui. Rasio kritis memberikan prioritas pada pekerjaan yang harus dilakukan agar tetap menepati jadwal. Di mana rumus rasio kritis yaitu CR sama dengan waktu yang tersisa dibagi hari kerja yang tersisa, sama dengan tanggal jatuh tempo dikurang tanggal hari ini, dibagi waktu pengerjaan atau tunggu yang tersisa. Nah, di sini terdapat beberapa aturan rasio kritis yang dapat membantu melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan status suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, menetapkan prioritas secara relatif antara pekerjaan secara umum. Yang ketiga, menyesuaikan secara otomatis atas perubahan dalam permintaan dan pekerjaan. Dan yang keempat, perkembangan jalur pekerjaan secara dinamis. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Hari ini adalah hari ke-25 dari jadwal produksi pada Zico Medical Testing Laboratories. 3 pekerjaan yang telah tersedia sesuai dengan urutan sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat tabel yang telah disajikan. Nah, terdapat 3 pekerjaan yaitu A, B, dan C. Tanggal jatuh tempo 30, 28, dan 27, sedangkan hari kerja yang tersisa itu 4, 5, dan 2. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Di mana pekerjaan A itu rasio kritisnya kita menggunakan rumus, di mana rumusnya itu tanggal jatuh tempo dikurang tanggal hari ini
kemudian dibagi dengan waktu pengerjaan atau tunggu yang tersisa. Nah, maka rasio kritis A itu 30 dikurang 25 dibagi 4. Hasilnya 1,25 masuk ke order prioritas yang ketiga. Pekerjaan B, rasio kritisnya 28 dikurang 25 dibagi 5. Hasilnya 0,60. Order prioritas masuk ke nomor 1. Dan kemudian pekerjaan C, rasio kritisnya 27 kurang 25 dibagi 2. Maka hasilnya 1,0. Order prioritas yang kedua. Nah, di sini CRA atau rasio kritis A besar dari 1,0. Rasio kritis B kurang dari 1 dan rasio kritis C sama dengan 1. Pekerjaan B memiliki rasio kritis kurang dari 1, berarti bahwa dia akan terlambat kecuali dipercepat. Namun, dia memiliki prioritas tertinggi. Pekerjaan C tepat pada waktunya dan pekerjaan A memiliki beberapa kelonggaran. Ketika pekerjaan B telah diselesaikan, dilakukan perhitungan kembali nilai rasio kritis A dan rasio kritis C untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan prioritas pekerjaan. Selanjutnya itu mengurutkan sejumlah N pekerjaan pada dua mesin. Aturan Johnson. Terdapat 4 langkah pada aturan Johnson. Yang pertama, seluruh pekerjaan harus didaftar dan waktu yang diperlukan oleh masing-masing atas mesin ditunjukkan. Yang kedua, memilih pekerjaan dengan waktu pengerjaan yang singkat. Yang ketiga, ketika suatu pekerjaan telah dijadwalkan, maka hilangkanlah. Dan yang keempat, terapkan langkah 2 dan 3 atas pekerjaan yang tersisa. Bekerja mengarah pada sentra urutan. Kita masuk ke contoh kasus. 5 pekerjaan khusus di La Crosse, Wisconsin, tempat matras dan perkakas akan diproses melalui 2 sentra kerja. Waktu pemrosesan tiap-tiap pekerjaan adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat tabelnya, di mana ada 5 pekerjaan dan sentra kerja 1 serta sentra kerja 2. Nah, di sini ada aturan Johnson. Yang pertama, pekerjaan dengan waktu pemrosesan tersingkat adalah A pada sentra kerja 2 dengan waktu 2 jam. Maka diletakkan paling akhir karena berada pada sentra kedua. Kemudian, pekerjaan dengan waktu pemrosesan tersingkat kedua adalah B pada sentra kerja 1 dengan waktu 3 jam. Maka diletakkan di paling awal. Kemudian pekerjaan dengan waktu pemrosesan tersingkat ketiga adalah C pada sentra kerja 2 dengan waktu 4 jam, maka diletakkan sebelum A. Kemudian D dan E memiliki waktu pemrosesan yang sama, yaitu 7 jam dengan rincian E pada sentra kerja 1 dan D pada sentra kerja 2. Maka E diletakkan setelah B, kemudian setelah E disusul pekerjaan D. Maka kita dapat tabelnya seperti ini, di mana ada pekerjaan B, E, D, C, dan A. Sentra kerja 1B itu 3, sentra kerja keduanya itu 6. Dilanjutkan dengan E, 7 dan 12. Kemudian D, 10 dan 7. Kemudian C, 8 dan 4. Dan yang terakhir A, 5 dan 2. Sentra kerja 2 menunggu selama 3 jam untuk pekerjaan pertamanya, karena menunggu pekerjaan B selesai terlebih dahulu pada sentra kerja 1. Sentra kerja 2 menunggu selama 1 jam untuk pekerjaan keduanya, karena menunggu pekerjaan E selesai terlebih dahulu pada sentra kerja 1. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah sentra kerja 1 sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 33 jam. Sentra kerja 2 sama dengan 3 atau waktu tunggu ditambah 6 ditambah 1 atau waktu tunggu ditambah 12 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 35 jam. Kelima pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu 35 jam. Keterbatasan sistem pembagian kerja berbasis aturan. Sistem yang berdasarkan aturan memiliki sejumlah keterbatasan sebagai berikut.
Yang pertama, penjadwalan bersifat dinamis. Karena itu, aturan perlu direvisi kembali, menyesuaikan pesanan, proses, peralatan, bauran produk, dan terhadap perubahan yang terjadi pada lain-lain. Yang kedua, aturan tidak melihat ke hulu atau ke hilir. Adanya sumber daya yang luang dan bottleneck pada departemen lain mungkin tidak dikenali. Dan yang ketiga, aturan tidak melihat yang lain di luar batas waktu. Nah, terlepas dari keterbatasan ini, penjadwalan sering menggunakan aturan pengurutan seperti SPT, EDD, atau CR, atau rasio kritis. Mereka menetapkan metode ini pada setiap pusat kerja, kemudian memodifikasi urutan untuk mengatasi variabel dunia nyata yang sangat banyak. Mereka dapat melakukan hal ini secara manual atau dengan piranti lunak penjadwalan kapasitas terbatas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.